Format Liga Champions yang kini diikuti lebih banyak tim membuat peta persaingan terasa lebih rapat sejak awal. Setiap pertandingan membawa bobot yang berbeda, bukan hanya soal hasil malam itu, tetapi juga posisi jangka panjang di klasemen. Di tengah lalu lintas jadwal yang padat, beberapa klub mampu menjaga ritme mereka dengan cukup stabil, hingga jarak poin mulai memberi isyarat tentang siapa yang bekerja lebih efisien sepanjang fase ini. Menjelang matchday ke-6, kepastian itu perlahan muncul ke permukaan. Ada tim-tim yang tak lagi dibayangi kecemasan di laga penutup, sementara yang lain justru dipaksa menimbang setiap detail kecil yang tersisa. Di titik ini, fase liga tidak lagi sekadar deretan pertandingan, melainkan kumpulan cerita yang bergerak ke arah yang berbeda. Dan Netgoal Plus kali ini akan membahas daftar tim yang sudah mengamankan tiket ke fase knockout Liga Champions 2025-2026. Hingga Rabu malam waktu Eropa di matchday ke-6, lanskap fase Liga mulai memperlihatkan garis yang lebih jelas. Beberapa nama besar sudah tiba di titik aman lebih cepat dari yang lain. Arsenal, Bayern Munchen, PSG, Manchester City, dan Atalanta seolah menegaskan bahwa pengalaman dan kedalaman skuad masih punya bobot tersendiri dalam format yang menuntut konsistensi sejak awal. Kehadiran mereka di fase berikutnya memberi gambaran awal tentang arah persaingan yang sedang terbentuk. Di antara deretan itu, Arsenal muncul sebagai salah satu yang paling efisien membaca ritme kompetisi. Dalam 5 pertandingan pertama, mereka bergerak tanpa banyak sorotan berlebihan, namun hasilnya bicara cukup lantang. Laga demi laga dilewati dengan kontrol yang rapi, bahkan hingga pertemuan dengan Bayern Munchen di Emirates, mereka belum sekalipun memberi ruang bagi lawan untuk mencatatkan gol. Kepastian, langkah Arsenal juga dipengaruhi dinamika di luar lapangan mereka sendiri. Pada titik ini, perjalanan mereka di fase liga terasa seperti rangkaian keputusan yang tepat, bukan sekadar ledakan performa sesaat. Matchday ke-6 kemudian menjadi penanda yang lebih tegas. Kemenangan 3-0 atas klub Brugge mengantar Arsenal langsung ke fase 16 besar, sekaligus menempatkan mereka di jalur yang lebih lapang menuju 8 besar. Konsistensi ini kembali menyeret nama mereka ke dalam percakapan besar, meski musim masih panjang. Dan justru disitulah muncul pertanyaan halus tentang sejauh mana ritme ini bisa terus dijaga. Bayern Munchen menyusul langkah Arsenal dengan ritme yang tak jauh berbeda. Kekalahan di London Utara sempat menjadi jeda kecil dalam perjalanan mereka, namun tidak berkembang menjadi beban berkepanjangan. Tim asuhan Vincent Kompany meresponsnya dengan cara yang tenang, seolah memahami bahwa fase liga memberi ruang untuk memperbaiki arah tanpa harus mengubah banyak hal. Kemenangan 3-1 atas Sporting CP menjadi penanda kebangkitan itu. 3 poin tersebut bukan hanya menambah jarak di klasemen, tetapi juga memperlihatkan bagaimana Bayern kembali menemukan keseimbangan permainan mereka. Dengan 15 poin dari 6 pertandingan, laju ini terasa familiar, mengingat catatan serupa pernah mereka ukir pada tahap awal kompetisi musim sebelumnya. Sejak awal fase liga, Bayern bergerak dengan pola yang relatif konsisten. Mereka jarang terseret ke situasi genting, sebuah ciri yang kerap melekat pada tim-tim yang terbiasa melangkah jauh di kompetisi ini. Stabilitas tersebut membuat mereka tak perlu terlalu memikirkan persaingan ketat menuju 8 besar, setidaknya pada tahap ini. Di bawah Kompany, fondasi skuad perlahan terlihat lebih rapi dari pekan ke pekan. Tidak ada kesan tergesa-gesa, hanya rangkaian hasil yang menjaga Bayern tetap berada di jalur yang diinginkan. Fase gugur kini kembali menunggu, membawa pertanyaan tersendiri tentang seperti apa wajah Bayern saat tekanan benar-benar kembali meninggi. Sebagai juara bertahan, PSG melangkah tanpa banyak kegaduhan menuju fase gugur. Rangkaian hasil positif yang mereka kumpulkan hingga matchday ke-6 cukup untuk mengamankan posisi, meski perjalanan itu tidak selalu diwarnai kemenangan. Hasil imbang di markas Athletic Bilbao menjadi salah satu momen yang menegaskan bahwa PSG memilih jalur stabil, bukan tergesa mengejar kesempurnaan. Pendekatan tersebut menjaga mereka tetap berada di jalur aman klasemen. Konsistensi permainan dari pekan ke pekan membuat PSG tidak perlu bergantung pada satu hasil besar untuk memastikan langkah.
Status mereka sebagai salah satu favorit pun bertahan, lebih karena kesinambungan performa ketimbang dominasi yang mencolok. Di sisi lain, Manchester City menjalani fase liga dengan nuansa yang berbeda dari musim sebelumnya. Kali ini, mereka tidak harus menunggu hingga akhir untuk memastikan kelolosan. Kemenangan atas Real Madrid menjadi titik penting, bukan hanya dari sisi poin, tetapi juga sebagai penanda bahwa mereka mampu melewati bayang-bayang pertemuan lama yang sempat menghentikan langkah mereka. Hasil tersebut membuka ruang yang lebih lega bagi City di sisa fase liga. Posisi setidaknya di 24 besar sudah diamankan, memberi mereka kesempatan untuk mengatur langkah berikutnya tanpa tekanan berlebih. Di tengah persaingan yang ketat, situasi ini menjadi keuntungan tersendiri bagi tim yang terbiasa bermain dalam ritme tinggi. Sementara itu, Atalanta kembali hadir sebagai cerita yang bergerak di jalur berbeda. Mereka tidak mencetak banyak gol dalam 6 pertandingan awal, namun efisiensi menjadi penopang utama. Bahkan pergantian pelatih di tengah fase liga tidak mengganggu arah perjalanan mereka, seolah fondasi tim sudah cukup kuat untuk menahan perubahan. Kepastian lolos Atalanta menambah lapisan menarik dalam peta persaingan musim ini. Klub Italia itu membawa momentum dari kesuksesan mereka di Liga Eropa 2024 ke panggung yang lebih besar. Dengan langkah yang sudah aman, perhatian kini bergeser ke bagaimana mereka akan menata perjalanan berikutnya di fase di mana detail-detail kecil seringkali menentukan segalanya. Secara keseluruhan, fase Liga-Liga Champions 2025/2026 memperlihatkan wajah kompetisi yang bergerak lebih pelan namun penuh lapisan. Tim-tim yang lolos lebih awal tidak selalu hadir dengan dominasi mencolok, melainkan melalui rangkaian hasil yang rapi dan terjaga. Konsistensi kembali menjadi mata uang paling berharga, terutama dalam format yang memberi ruang bagi kesalahan kecil, namun menghukum ketidakstabilan jangka panjang. Di sisi lain, keberhasilan sejumlah klub besar mengamankan tiket lebih cepat juga membentuk kontras yang jelas. Bukan semua raksasa bisa melaju dengan tenang, dan justru di sanalah fase liga menemukan dinamika terkuatnya. Perbedaan antara yang sudah aman dan yang masih harus berhitung menghadirkan cerita yang tak selalu tentang kualitas, melainkan tentang timing, manajemen energi, dan kemampuan bertahan di tengah tekanan jadwal. Kehadiran tim seperti Atalanta menambah kedalaman narasi musim ini. Mereka menjadi pengingat bahwa jalur menuju fase gugur tidak selalu ditentukan oleh sorotan besar atau produktivitas tinggi. Dalam kompetisi yang semakin padat, efisiensi dan ketenangan seringkali berjalan beriringan, membuka ruang bagi klub-klub yang mampu menjaga arah tanpa banyak perubahan drastis. Pada akhirnya, fase liga bukan lagi sekadar pengantar menuju babak gugur, melainkan bagian penting dari cerita itu sendiri. Ia menyaring tim-tim bukan hanya berdasarkan kualitas teknis, tetapi juga ketahanan mental dan kejelasan arah. Saat beberapa klub sudah menatap fase berikutnya dengan lebih lega dan yang lain masih bergulat dengan ketidakpastian, Liga Champions musim ini perlahan menunjukkan bahwa perjalanan seringkali sama pentingnya dengan tujuan.